Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang yang masih hangat dan tambah hangat sampai saat ini. Mudah-mudahan semakin hangat saja. Pernyataannya kuasa hukum Yoris, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Kemarin saya mengupload masalah misteri mobil Yaris. Kita lihat backupan datanya biar lebih jelas, karena kemarin saya tidak memakai backupan data. Kita dengar ya. Yang suruh mobil itu, saat itu Pak Mul yang suruh mobil itu ke Curulukin, nama daerah, ke daerah rumah Pak Arif, keponakan Pak Yosep, untuk diamanin. Muncul kecurigaan dari Yoris dan keluarga. Menurut Pak Mulyana menyuruh mobilnya ke Curulukin, maksudnya dibawa ke Curuluk, yaitu tempatnya Pak Arif. Teh Yanti, istri Yoris, dia pernah menceritakan terkait mobil yang diamankan ke daerah Curulukin kepada penyidik Pak Husen waktu itu. Jadi istrinya Yoris, Mbak Yanti, pernah melaporkan hal ini kepada Pak Husen ya. Tidak dimasukkan ke dalam BAP. Tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP. Kenapa? Menurut keterangannya, hal tersebut untuk kunci jika Pak Mul mengelak hal tersebut. Yoris pun pernah menceritakan terkait Pak Kanit Taryono menyuruh mengambil dan membawa mobil Yaris kepada Kapolres Subang, dan Kapolres Subang pun kaget, shock mendengarnya. Dan melaporkan kepada Kanit Taryono, dan Kanit Taryono melaporkan juga kepada Kapolres Subang. Pada saat mendengar cerita dari Kapolres Subang ini, setelah mendengar cerita, serta-merta shock beliau ya. Jadi sekali lagi bahwa Pak Mul menyuruh supaya membawa mobil Yaris itu ke Curuluk. Dan yang membawa mobil Yaris itu adalah Yoris berserta Pak Arif, yaitu ke tempatnya Pak Arif di Curuluk. Tadi dikatakan bahwa Mbak Yanti sempat curiga dan dia melaporkan kepada Pak Husen tadi ya. Tapi di BAP tidak ada. Nah, itu juga jadi pertanyaan juga. Coba sekarang kita lihat pernyataannya Pak Mulyana dan pernyataannya kuasa hukum Yoris, Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Pak Mulyana waktu itu membantah Bapak Yosep masuk ke dalam rumah ya. Kita lihat. Itu Mbak ya, ya dan dari pihak pengacara yang mungkin dari bahasanya dari Yoris, saya masuk ke TKP. Betul, masuk ke TKP. Banyak kan tidak. Awalnya saya lagi ngumpul di Polsek, di Polsek sore-sore, kalau saya jam 2 masih di sana ngumpul. Terus ada salah satu aparat, itu karunya ucing, ayah ucing di situ, bisi pae, kan itunya. Iya. Bisi pae di mana? Ngasih makan. Di TKP. Iya. Buat ambil lah karunya, kan gitu. Kan gitu. Ya, kata itu tukang asal polisi yang bilang itu, ya nggak langsung berangkat sih, cuek ya jadinya. Dan pikir-pikir gitu, Yuris ada, gitu. Ada di situ Yuris itu. Malah berangkat akhirnya ngambil keputusan berangkat bareng-bareng. Nah, saya kasih cerita ya, waktu itu 2 mobil, satu mobil Avanza hitam, punyanya Pak Aep, ya, yang putih. Kalian punya yang mobil ini, ya, yang di depan rumah itu mobil saya putih. Jadi saya naik dengan Pak Aep. Berangkat sana. Terus ada salah satu penyidik kalau salah, siapa namanya, kurang apa, saya juga lupa lagi, temannya Pak Aep. Oke, diantar sana. Yang di mobil putih yang naik itu Pak Yosep, yang nyupir Kibang Gede, terus anak saya Arif, sama Yoris, satu mobil. Yang gitu. Udah gitu, saya kan lebih dulu, nyampe di sana, parkir mobil di
pas mau masuk ke arah ke atas tempat parkir, ke garasi lah katakanlah gitu itu. Garasi udah jalan ke daerah itu pantuan terbuka kak, jika yang tak kebun gini kan gitu itu. Di pinggir jalan mbak, parkir. Oke, terus saya ke Yosep pengasaran ini saya, mesti tong turun lah, mau keluar kan gitu ya. Kondisi di dalam seperti apa kan gitu, kita kebayang mbak kan gitu. Ya, gitu. Saya ikut turun tuh saya nggak berani masuk gitu. Diam di garasi teh di belakang mobil BMW saya diam. Ada mobil BMW di pinggirnya. Yang 4 orang atau 5 orang masuk dah. Dia teriak-teriak, ayo tuh pak, ayo tuh, embung gitu. Tega, mungkin kuat nyalina. Karena ini ya udah nggak tega ngelihatnya kan. Saya suka bayang lah kan gitu, seperti apa kan gitu. Gitu, ayo langsung lihat aja bentar apa kan gitu. Masuk ke dalam hanya sebatas untuk ngambil kucing. Nah, saya kan alergi ke kucing. Nggak bisa gitu. Kalau dimakan dengan suara kucing aja berhenti. Kita bayangkan kucingnya kan gitu. Akhirnya yang ngambil kucing sih Bang Gede, temen saya yang nyupir itu, yang bawa gitu. Pasti itu saya masuk ke dalam tuh. Kucingnya masih dicari-cari, nggak tahu sebelah mana. Saya nggak pernah ketemu kucingnya udah di luar. Nah, di luar itu Yoris dengan Yosep ngobrol di belakang itu. Jadi kalau Yoris mengatakan melalui pengacaranya bahwa Pak Yosep masuk dengan saya, itu sangat mengada-ngada, gitu. Ya jelas, ya kan gitu. Bila mana perlu, yuk yang ikut bareng satu mobil saya kita perlihatkan berikut Yorisnya, suruh ngomong kan gitu. Kalau mengada-ngada lah, ada saksi. Iya. Memang saksi banyak di situ juga kan, ada petugas di dalam juga. Oke, tadi barusan ya. Jadi kalau misalkan mengatakan bahwa Yoris mengatakan bahwa Pak Yosep masuk ke dalam rumah, itu sangat mengada-ngada dan bisa dibuktikan banyak saksi di sana. Itu pernyataan dari Pak Mulyana. Bagaimana pernyataan Yoris yang sebenarnya lewat kuasa hukumnya? Lihat. Semua orang berada di garasi. Yoris duduk di kursi merah plastik sama Pak Arif. Dan ada petugas yang masuk membawa kucing dan tempat kucing milik Amel. Berselang beberapa waktu, Pak Yosep mau masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Saat itu Pak Mul menghentikannya dan berkata, jangan masuk, kita tunggu di luar saja. Tapi Pak Yosep maksa masuk, seperti ingin mengambil sesuatu barang di dalam TKP saat itu. Yoris melihat dan sangat yakin Pak Yosep dan Pak Mul masuk ke dalam rumah TKP. Tidak lama mereka keluar dari pintu belakang, dan tak berselang lama petugas juga keluar dari pintu depan membawa kucing milik Amel. Tempat kucing dan makanan itu dikasih ke supirnya Pak Mul. Sehabis Pak Yosep keluar, dan di situ juga bukan cuma kucing. Jadi yang diambil Pak Yosep keluar itu adalah full golf. Jadi full golf itu diambil oleh Pak Yosep dan diserahkan oleh Yoris. Dimasukkan ke tas Yoris. Saat itu Yoris dengan polosnya menerima pemberian Pak Yosep tanpa ada kecurigaan apapun, karena Yoris takut. Dan keesokan harinya Yoris berbicara dengan istri, maka Yoris dan istri berinisiatif mengembalikan full golf tersebut kepada penyidik Polres, dan saat itu diterima oleh Pak Asep dari Inafis di Polsek Jalan Cagak. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa yang diambil saat itu oleh Pak Yosep itu adalah full golf. Full golf itu sudah dikembalikan langsung oleh Yoris beserta istri dan diterima oleh Pak Asep. Saat itu polisi tidak ada yang tahu kalau Pak Yosep dan Pak Mul masuk ke dalam rumah TKP dan mengambil sesuatu di dalam, karena mereka nyelonong saja. Dan Yoris cerita kepada keluarga bahwa Yoris ke TKP bersama Pak Yosep dan Pak Mul
Setelah dari TKP, Pak Yosep aneh kayak tadi ya bahwa nyelonong saja masuk ke dalam TKP, yaitu Pak Mul dan Pak Yosep, dan itu diyakini oleh Yoris. Sekarang begini, pernyataannya adalah bila mana masing-masing yakin dengan pendapatnya masing-masing. Pak Mulyana yakin bahwa Pak Yosep tidak masuk, dan Yoris yakin bahwa Pak Yosep masuk berserta Pak Mulyana. Nah, ini kan saring ini ya, harus ada saksi yang melihatnya sebenarnya. Nah, permasalahannya apakah ada saksi yang melihatnya? Kedua, apakah nanti saksinya akan jujur apa adanya? Ya. Ketiga, atau pada saat Pak Yosep masuk, beberapa saksi tidak ada yang melihat, hanya Yoris aja yang melihat. Karena kalau kita lihat, yang melihat waktu itu kan beberapa polisi sudah masuk ke dalam ya, dan Pak Yosep lewat pintu belakang katanya seperti itu, nyelonong saja lewat pintu belakang. Bisa saja saksi yang lain tidak melihat, hanya Yosep saja, hanya Yoris aja yang melihat Yosep masuk ke dalam. Bisa saja seperti itu. Ya memang ini tinggal penguatan saksi saja sebenarnya, di mana kebenarannya ya penguatan saksi, saling mempertahankan pendapat. Itulah pendapat daripada Pak Mulyana seputar apakah Pak Yosep masuk ke dalam rumah, dan pernyataan daripada kuasa hukum Yoris, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.